Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kali ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bermajelis ilmu, tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang terakhir kita sudah membahas tentang kewajiban seorang untuk mengamalkan ilmunya ya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kewajiban yang ketiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga adalah dakwah kepadanya, yaitu kepada ilmu tersebut. Maksudnya adalah mendakwahkan ilmu. Jadi yang pertama, kewajiban seorang muslim adalah berilmu ya, menuntut ilmu, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Jadi kalau bahas ilmu berarti bahas tiga hal ini: wahyu Allah, wahyu Rasul, dan juga agama Islam, syariat ini. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu mengamalkan ilmu tersebut ya, mengamalkan ilmu tersebut. Dan sekarang kita akan bahas kewajiban yang ketiga yang harus ditunaikan oleh tiap-tiap muslim, yaitu mendakwahkan ilmu ya, mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahui. Beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, maksud dari ad-da'watu ilaihi adalah ad-da'watu ila ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syariatillahi ta'ala ala maratibiha ats-tsalaats awil arba' alladzi dzakarahu Allahu azza wa jalla. Yang dimaksud dengan dakwah di sini adalah mengajak kepada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Allah taala ya. Jadi yang dimaksud dengan dakwah itu, dakwah ilallah adalah mengajak manusia untuk menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak ke dalam suatu golongan tertentu ya, mengajak untuk taklid kepada syekh tertentu. Maka ini bukan dakwatu ilallah, tapi ini adalah dakwah hizbiyah ya, dakwah pada golongan, kelompok-kelompok. Ini tidak benar ya. Ini adalah dakwahnya orang jahiliyah. Sementara dakwatul Islam, dakwah ilallah, yaitu mengajak manusia agar taat pada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya, bukan pada ormasnya dan seterusnya ya. Kemudian tingkatan dakwah ini ada 3 atau 4
Ya, artinya bisa dikatakan 3 atau dikatakan 4 yang sempurna tingkatan dakwah tersebut. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya. Yang pertama yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Allah, ke jalan Rabbmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini 3 tingkatan yang pertama, ya. Jadi dakwah itu mengajak kepada syariat agama Allah terdiri dari yang pertama di dalam ayat ini ada 3 tingkatan ini. Yang pertama yaitu bil hikmah, dengan ilmu. Ya, bil hikmah, bil basirah itu dengan ilmu. Kemudian wal mau'idah al hasanah. Mau'idah ini peringatan yang baik, ya. Kalau bil hikmah orang yang jahil kemudian diajari suatu ilmu. Mau'idah hasanah ada orang yang menyimpang kemudian diberikan peringatan yang baik, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu mujadalah, berdialog, ya. Ini kalau orang terkena syubhat atau dia itu belum memahami suatu ilmu namun dia punya atau memahami sebagian saja, ya. Jadi bisa melalui 3 hal ini. Mengajarkan ilmu kepada orang yang memang belum mengetahui, ini bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, ini memberikan peringatan kepada orang yang lalai, orang yang melanggar. Ini juga termasuk bagian dari dakwah. Kemudian mujadalah, berdialog, berdiskusi, ya, pada orang-orang yang ilmunya mungkin belum sempurna atau dia terkena syubhat tertentu, ya. Ini bisa ditempuh sesuai dengan kondisi, ya. Tadi sudah kita sebutkan, kalau kondisinya bagi orang yang tidak mengetahui dan dia mencari ilmu maka bil hikmah, jelaskan dengan ilmu. Kalau kondisinya dia itu terjatuh pada suatu yang terlarang maka dengan mau'idah hasanah, peringatan yang baik, ya. Kalau dia, ya, menjumpai menghadapi orang yang berilmu tapi kurang sempurna atau orang yang terkena syubhat, maka ini dilakukan mujadalah, berdiskusi dengan orang tersebut. Warabiah atau tingkatan yang keempat termasuk bagian dari dakwah, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum, yaitu berdakwah kepada ahlul kitab, orang-orang yang menerima kitab terlebih dahulu sebelum Islam ini, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini juga bagian dari dakwah, ya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Yang terkenal Zakir Naik. Terus ada lagi siapa? Yang Indonesia ada nggak? Banyak ya Indonesia juga, ya. Jadi di sini, ya, tingkatan dakwah yang bisa kita lakukan, ya. Kalau kita belum memiliki ilmu, gak bisa memberikan peringatan, apalagi gak bisa kita itu diskusi atau bahkan menghadapi ahlul kitab, apakah gugur kewajiban kita? Tidak, ya. Tapi sebagian kecil dari hikmah tersebut, kita duduk di majelis ilmu ini, dapat 1 atau 2 faedah, kita dakwahkan, ya, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita dan seterusnya, ya, sesuai dengan ilmu yang diperoleh tersebut, ya. Kalau gak berilmu terus kemudian debat di media sosial, kira-kira bagaimana? Pas gak kayak gitu? Gak pas, ya. Gak usah ikut-ikutan dan jangan nimbrung, jangan dibaca, ya. Kita harus tahu diri, kita itu belajar dan dakwah sesuai dengan apa yang kita miliki dari hikmah tersebut. Tapi yang terjadi kita saksikan sendiri, yang terjadi bagaimana? Terjadi perdebatan, ya, bainal juhala, di antara orang-orang yang nggak paham sebenarnya di media sosial. Taib.
Ini 4 tingkatan yang harus kita perhatikan. Wala budda li hadhi da'wah min ilmi bi syari'atillahi azza wa jalla hatta takuna ad-da'watu ala ilmin wa basiratin. Ya. Jadi harus dakwah ini tegak dengan ilmu syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Agar dakwah yang dilakukan tersebut betul-betul dibangun di atas ilmu basirah, ya. Jadi tingkatan yang benar ketika seorang sampai ke dakwah ini, ke medan dakwah ini, yang pertama dia itu sebagai penuntut ilmu, kemudian dia berdakwah. Ya. Jadi kalau ada yang penting dakwah, yang penting dakwah, yang penting dakwah, padahal dia itu nggak pernah belajar, maka ini tidak sesuai dengan manhajnya Al-Quran. Ya, tidak sesuai dengan petunjuknya Al-Quran. Tidak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pak Ustadz, yang penting kan baik dan seterusnya, gitu kan? Iya, kalau yang dia dakwahkan seperti hikmah yang dia miliki, ya. Tapi kalau sudah melampaui yang demikian tersebut, ya, dari apa yang dia miliki, maka kerusakannya ini lebih besar, ya, daripada kemaslahatan yang dia harapkan. Liqaulihi ta'ala, kenapa dakwah ini harus didasari ilmu? Karena ini adalah manhaj Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini jalan dalil yang tegas. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah. Ya. Jadi jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, bukan untuk taklid kepada dai tersebut, syekh tersebut, atau ormasnya, atau kelompoknya, atau yayasannya dan seterusnya. Maka ini bukan dakwah ilallah, ya, bukan dakwah ilallah. Setelah disebutkan, ya, ini adalah jalanku menyeru kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Ini yang paling penting, ya, yang paling penting. Kalau kita nggak berilmu dan tidak belajar dan seterusnya, maka tidak boleh kita itu berdakwah, ya. Disebutkan dalam pepatah Arab, ya, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi, ya, tidak akan bisa memberi. Demikian juga di dalam masalah dakwah ini. Kalau seandainya dia itu berdakwah tanpa ilmu, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, mafsadahnya ini lebih besar daripada maslahahnya. Wal basiratu takunu fi ma yad'u ilaihi bi an yakuna da'iyah 'aliman bil hukmi syar'i wa fi kaifiyatid da'wah wa fi halil mad'u. Jadi yang dimaksud dengan basirah di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, seorang dai itu harus memiliki 3 syarat ini. Orang yang berdakwah dan menyeru itu harus memiliki 3 syarat ini. Yang pertama, aliman bil hukmi syar'i. Dia itu adalah seorang yang alim, seorang yang paham terhadap hukum syar'i. Gitu kan? Paham dia apa yang dia dakwahkan tersebut. Dia mendakwahkan misalkan masalah kewajiban sholat, misalkan, dia paham tentang masalah kewajiban sholat tersebut. Ini yang pertama, syarat dari orang yang berdakwah, harus mengetahui ilmu syar'i. Wa fi kaifiyatid dakwah, tata cara dakwah yang benar, ya. Wasilahnya juga harus benar, tata caranya harus tepat. Tidak boleh dakwah ilallah niatnya sudah lurus tapi tata caranya keliru, tata caranya tidak benar, maka yang demikian tersebut adalah bentuk kekeliruan, ya, bentuk kekeliruan. Berdakwah dengan jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi halil mad'u, demikian juga harus mengetahui kondisi orang yang didakwai, ya. Ini juga penting, ya. Kondisi orang yang didakwai. Dakwah di pelosok desa misalkan, yang mereka mayoritas, ya, orang-orang yang sudah lanjut usia, maaf, misalkan pendidikannya juga
pendidikan rendah dan seterusnya, nggak perlu antum keluarkan dalil-dalil semuanya, gitu kan? Dalilnya Al-Quran demikian dibacakan panjang, hadisnya demikian panjang dan seterusnya. Maka ini juga tidak sesuai dengan kondisi mad'u orang yang didakwai tersebut, ya. Maka seorang dai harus tahu tiga hal ini: mengetahui ilmunya, kemudian mengetahui wasilahnya, kemudian mengetahui kondisi orang yang didakwai, ya. Wa majalatud da'wati katsiratun, ya, dan medan-medan dakwah itu sangatlah banyak sekali. Artinya apa? Peluang-peluang untuk berdakwah ini jalannya sangat banyak, ya. Tidak harus duduk di mimbar ini, tidak harus duduk di kursi ini, tidak harus duduk ketika khutbah Jumat dan seterusnya, tidak. Jalannya itu sangat banyak sekali, ya. Di sini disebutkan ad-da'watu ilallahi ta'ala bil khitabah. Seorang bisa berdakwah dengan berkhutbah, ya. Khutbah Jumat misalkan, atau kesempatan-kesempatan yang lainnya, ya. Ini juga termasuk bagian dari dakwah. Wa ilqa'ul muhadharat, dan menyampaikan muhadharah, ya, di suatu majelis misalkan semacam ini dinamakan muhadharah, ya. Misalkan sekelompok terus kemudian dia menjelaskan suatu ilmu, ini juga termasuk muhadharah. Ini juga termasuk bagian dari dakwah. Wa minha ad-da'watu ilallah bil maqalat, ya, dan diantara yaitu dakwah jalan Allah dengan makalah-makalah, tulisan-tulisan, ya. Ini terkhusus bagi para thalabul ilmi, ya. Apa yang dia dapatkan dia tuliskan, dia rangkumkan, kemudian dia share, ya, untuk umat ini. Kalau seandainya masih langsung berhadapan dengan gurunya, sebelum dia sebarkan faedah-faedah yang dia dapatkan tersebut, ditanyakan pada gurunya, ya, wahai Ustadz, saya telah mencatat, ya, beberapa faedah dari muhadharah tadi, ini mau saya share misalkan, ya, tolong diteliti faedah-faedah tersebut, ya. Diteliti faedah-faedah, setelah diteliti, ya, dia tuliskan namanya, terus kemudian dia tuliskan telah dicek oleh ustadz kami, demikian dan seterusnya, gitu kan? Maka yang demikian tersebut juga termasuk bagian dari dakwah bil maqalat, ya, dengan makalah-makalah, tulisan-tulisan karya ilmiah dan seterusnya. Maka ini juga termasuk bagian dari dakwah. Dan ini banyak sekali, ya, yang kita jumpai. Taklim-taklim ini rata-rata di mana? Di masjid-masjid, untuk majelis umum dan seterusnya, ya. Tapi coba dimasuki, ya, dunia-dunia misalkan akademisi, ya, yang bisa bikin jurnal dan seterusnya, sebar di sana dakwah-dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, hukum-hukum syar'i, ya, ilmu-ilmu sunnah dan seterusnya. Karena masih jarang sekali, ya, masih jarang sekali. Kalau makalah berbahasa Arab udah sangat banyak sekali, ya. Tapi kalau versi Indonesia masuk ke jurnal-jurnal dan seterusnya, nah ini perlu apa? Keseriusan bagi para thalabul ilmi. Wa minha ad-da'watu ilallah bil halaqatil ilmi. Di antara bentuk dakwah yang lainnya yaitu dengan mengadakan halaqah-halaqah ilmu. Bedanya muhadharah yaitu pengajian umum semacam ini. Tapi kalau halaqah ilmu ini biasanya, ya, bentuk lingkaran kayak gitu, 7 orang, 8 orang, ya, menjelaskan permasalahan tertentu. Ini juga termasuk bagian dari dakwah. Wa minha ad-da'watu ilallah bi ta'lifi wa nasriddin an tariqit ta'lif. Ya, termasuk juga bagian dakwah pada Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebar karya-karya ilmiah, ya, buku-buku dan seterusnya, karangan-karangan yang penting. Seperti Ustadz kita, Ustadz Firanda, hafizahullah taala, masyaallah, ya. Selain beliau muhadharah, beliau juga rajin menulis, ya. Dan bukunya tebal-tebal, ya. Sekarang yang jadi tantangan apa? Beliau dengan kesibukannya bisa ceramah, muhadharah, menulis. Kita dengan banyak kesempatannya, mampukah kita itu membeli dan mempelajarinya? Dijawab sendiri-sendiri, ya. Kenapa? Iya. Kalau yang paham bahasa Arab, ini banyak sekali kitab-kitabnya.
Ada maktabah syamilah misalkan, itu terus diupdate, tambah terus kitabnya gitu kan. Terus buku-buku yang mungkin tidak ada di maktabah syamilah kita bisa langsung download di apa biasanya Waqfiyah ya Mas ya. Itu juga banyak PDF-nya. Jadi kitab-kitab sekarang banyak ya. Tapi belajar bahasa Arab dulu biar bisa. Belajar bahasa Arab itu yang sulit bukan apa? Pelajarannya. Yang sulit apa? Yang sulit istiqomahnya ya. Kok sampai misalkan pekanan goib 2 kali sudah awam lagi itu ya. Semangatnya juga sulit lagi gitu. Ustadz Abdul Aziz, beliau itu ngajar waktu di Depok dulu di masjid yang sekarang dibikin kajian. Beliau buka halaqah bahasa Arab, santrinya itu terus banyak, alhamdulillah 20 orang sekitar itu ya. Terus istiqomah jumlahnya, tapi orangnya ganti-ganti. Sepertinya mirip ya di mana-mana. Kalau sulit nanti pokoknya pertemuan kelima itu sudah banyak alasan. Afan Ustadz ternyata ada agenda baru. Afan Ustadz saya ternyata harus jaga istri. Padahal biasanya istri gak dijaga juga gak apa-apa gitu. Yes. Gak apa-apa ya. Dan memang seperti itu tangan bahasa Arab. Saya dulu waktu belajar itu sampai ada suatu pemikiran. Ini saya teruskan apa enggak ini ya. Dan sulit gak bisa-bisa gitu. Tapi harus, yang penting itu istiqomah. Belajar satu kitab dituntaskan ya. Nanti pindah lagi. Boleh jadi ya pahamnya itu baru kitab yang ketiga misalkan. Ya tapi ya jangan malas-malasan. Kata Ustaz kitab ketiga ini kan masih kitab ke-1, santai aja. Yang penting hadir gitu kan. Enggak gitu juga ya. Tetap bersungguh-sungguh ya. Itu sangat berfaedah sekali. Wa minha da'watu ilallahi fil majalisil khassa fa idza jalasa al-insanu fi majlisin fi da'watin mathalan fa hada majalul lid-da'wah ila Allah azza wa jalla. Walakin yanbaghi an takuna ala wajhin la malala fihi wala ithqal. Atau ketika dia itu berada di suatu majelis, ya bertemu dengan kawannya, bertemu dengan tetangganya, ini kesempatan juga untuk menjelaskan mereka ya tentang ilmu ini. Maka ini juga bagian dari dakwah. Ya, silahkan ngomongkan burungnya, ngomongkan ayamnya, ngomongkan jagungnya, tapi jangan sepi, jangan kosong dari satu faedah ilmu. Ini kan, perhatikan Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan bangkai, dijelaskan di situ ada faedah ilmu, gitu kan. Ketika misalkan terjadi bintang ya yang dilihat, ada di situ faedah ilmu. Ya ketika ada suatu suara burung, ada faedah ilmu dan seterusnya. Kita juga seperti itu. Silahkan ngomongkan bisnisnya, ngomongkan kerjanya, ngomongkan anaknya, ngomongkan tanamannya, hobinya dan seterusnya, tapi jangan kosong dari satu faedah ilmu. Ini yang yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasulu hadza bi an yurad, tadi ada tambahan ya. Namun demikian jangan sampai itu membuat bosan ya. Lekas duduk di pewegang kemudian didakwai. Dengarkan ayat ini gitu kan. Ini dan seterusnya. Ini enggak benar ya. Tapi apa model-model pertemuan yang demikian tersebut ya dan seterusnya, maka gunakan itu sebagai majalah dakwah kan, tapi jangan sampai membuat bosan ya. Sehingga orang sudah dengar sandal antum aja lari. Rasa wah ini bakal didakwah ya, lari gitu. Enggak seperti itu ya. Maka di majelis-majelis yang lain misalkan antum ada pertemuan RT, usulkan di situ ada pengajiannya. Ada kan di sini pertemuan RT biasanya itu usulkan itu ada pengajiannya. Pertemuan keluarga usulkan ada pengajiannya. Ya, dan seterusnya. Makanya juga bagian dari dakwah. Wa yahsul hadza bi an yu'rada ad-da'iyah mas'alatan ilmiyatan 'alal jalisin thumma tabtadi'u munaqashah wa ma'lum ya annal munaqashah wa su'al wal jawab lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimihi. Caranya seorang dai bisa ketika duduk-duduk tersebut ya melemparkan suatu permasalahan ya,
Misalkan tentang Covid, misalkan tentang sekarang ini apa yang lagi musim hujan misalkan gitu ya, musibah dan seterusnya. Lemparkan di situ suatu permasalahan ya. Kemudian mereka terjadi diskusi. Ya kalau menurut saya bencana ini karena orang-orang itu zalim ya, menebangi hutan. Kalau menurut saya gini dan seterusnya. Kemudian seorang dai menyampaikan terjadinya musibah versi Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an disebutkan musibah itu demikian. Kalau dalam hadis disebutkan musibah itu demikian. Di hadis itu disebutkan cara menghadapi musibah seperti ini dan seterusnya. Gitu kan? Makanya yang tersebut adalah bentuk ya yang tidak membosankan, dan ini dikatakan merupakan tanya jawab yang semacam ini memiliki peran yang sangat besar sekali untuk bisa memahamkan ayat-ayat Al-Qur'an ya, untuk bisa Al-Qur'an ini bisa diterima. Dengan apa? Munaqashah, dengan berdiskusi ya. Waqad yakunu aktsar ma'aliyah ya min ilqa'il khutbah al-muhadarah ilqa'i mursalan kama huwa ma'lum ya. Juga boleh ketika dia itu menyampaikan ya khutbah atau muhadarah dengan sesuatu secara langsung ya, artinya dia melihat oh ini lagi kayak gini, langsung temanya adalah masalah itu ya, ini diperbolehkan. Ada seorang dai dari Jakarta pernah cerita ya, dia itu sudah menyampaikan materi khutbah, sudah disiapkan dari rumah. Ternyata waktu itu di pertengahan jalan ada suatu kejadian ya, langsung disetting lain gitu kan. Temanya yang disiapkan di rumah itu diganti langsung sesuai dengan apa tadi kejadian yang dia temui ya. Jadi juga bisa ketika duduk-duduk terus kemudian ini yang dilakukan Rasulullah ya, ada kecelakaan ya la qadarullah, ini langsung diambil ibrohnya gitu kan. Terus dia menceritakan tentang orang yang sakit misalkan, bencana misalkan, di sini jadikan sebagai tema-tema. Itu juga termasuk bagian yang bagus. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wadhifatu Rasul alaihi wassalatu wassalam wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Jadi dakwah ini mengajarkan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah wadhifah ya, amaliyah yang mulia para rasul. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dakwah ini. Demikian juga orang-orang yang setelahnya yang mengikuti rasul tersebut, mereka juga pasti akan berdakwah. Fa idza arafa al-insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manna Allah 'alaihi bitaufiqi lidzalika fa inna 'alaihi sa'i fi inqadi ikhwanihi bida'watihi min Allah azza wa jalla liyubashshira bil khair ya. Seandainya seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia ya, dia itu mengetahui Rabbnya, mengetahui agamanya, mengetahui ya nabinya, maka itu ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia ya meneruskan hal tersebut untuk menyelamatkan saudara-saudara yang lainnya. Ya. Jadi tujuan dari dakwah ini menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang lainnya terbebas dari kesyirikan ya, terbebas dari kebodohan, terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liubashshira bil khair ya, agar mereka itu juga memberikan kabar gembira ya kepada saudara-saudara yang lainnya. Banyak saudara kita ya pengen baik tapi nggak tahu caranya. Bahkan seburuk-buruknya manusia, mereka itu pengen berbuat baik tapi terkadang tidak tahu caranya. Siapakah Umar bin Khattab dahulu? Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah seorang yang memusuhi Rasulullah, bahkan berazam membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah Umar setelah dia itu mendapatkan hidayah? Orang yang dicintai Rasulullah, yang dikabarkan dia itu salah seorang sahabat yang masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Ini perlu dikabarkan bagi orang-orang yang katanya memiliki masa hitam di waktu yang terdahulu, katanya terjerumus pada suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pakai kaca pandang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga apa? Mereka optimis. Sementara orang-orang yang taat juga demikian, agar tidak terjatuh pada perbuatan kesombongan dan juga ujub. Dilihat ya peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang demikian terus bisa mengistiqomahkan seorang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kemudian semuanya berharap, yang berlumuran dosa berharap rahmatnya Allah, ya, yang banyak ketaatan berharap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama dan dakwah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, ya, radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib pada perang Khaybar, ya, untuk mendatangi suatu kaum kemudian mendakwahkan Islam dan menghabarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan, ya. Dan di akhir dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut berikan semangat, ya, kepada Ali, "Wallahi, ya, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am." Ya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu, demi Allah, seandainya kamu, ya, memberikan petunjuk, menyadarkan satu orang saja untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan tunggangan onta berwarna merah, ya. Jadi onta merah ini jenis kendaraan yang paling mahal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kekayaan yang paling mahal ini tidak lebih mulia daripada seorang yang dia itu bisa, ya, mengarahkan seorang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang putus asa berikanlah optimisme kepada mereka, kepada orang yang sombong, kepada orang yang mungkin ujub dan seterusnya, berikanlah peringatan sehingga semua manusia ini tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang menyeru ke jalan Allah maka baginya suatu pahala, ya, dari pahala-pahala dan juga pahala-pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang menyeru kepada sesatan maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, ini posisi kita ada di sini. Orang-orang yang kurang ilmu, kurang hikmah tadi, lebih banyak dia itu berbagi ilmu dari para ulama kita, ya, kita bagikan kepada mereka dan seterusnya. Bukan sekali lagi berdebat, ya, atau ngambil faidah-faidah yang keliru. Maka ini berbahaya. Kalau kita bisa membagi ilmu para ulama tersebut dan menjadikan manusia itu dia baik dan seterusnya, dikatakan di sini, ya, dia mendapatkan pahalanya karena menyeru tersebut dan juga orang-orang yang kena seruannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dosa juga sebaliknya, ya. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya tentang ajakan kebaikan ini, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menyeru pada suatu kebaikan maka baginya adalah semisal orang yang melakukannya, ya. Ini keutamaan berdakwah, ya, keutamaan mengajak seorang untuk menuntut ilmu, ya, kita akan juga mendapatkan pahala tersebut, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang dakwah ini saya ulangi, ya. Tadi ada 4 tingkatan. Yang pertama bil hikmah kepada orang-orang yang jahil, kemudian yang kedua mauidhah hasanah pada orang-orang yang menyimpang, kemudian mujadalah, ya, sesama muslim, yaitu orang yang kurang ilmunya atau orang yang terkena syubhat. Kemudian yang keempat, yang memiliki kapasitas ilmu dia bisa berdakwah kepada ahlul kitab. Kemudian poin-poin penting yang lainnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dakwah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan ilmu. Dan dai tadi harus mengetahui ilmu 3 hal. Ilmu yang dia dakwahkan, kemudian ilmu tata cara yang hikmah ketika berdakwah, kemudian yang ketiga yaitu ilmu kondisi orang yang didakwain tersebut, ya. Kemudian yang terakhir yang kita sebutkan, ya, tadi contohnya bisa banyak sekali medianya. Yang terakhir kita sebutkan, kalau kita nggak bisa memiliki semuanya, bisa share, ya, bisa berbagi ilmunya para ulama atau ajakan-ajakan untuk menuntut ilmu, ya. Maka peluang yang mana yang mungkin bagi kita dan sesuai dengan kapasitas kita, ini bisa kita lakukan, tidak lain dalam rangka untuk yaitu meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita bacakan pada pertemuan kali ini. Mungkin sambil menunggu waktu isya, jika masih belum datang bisa ditanyakan sesuatu yang belum jelas. Barakallahu fiik. Ngajar sekolah dakwah atau bukan? Guru-guru itu dakwah bukan? Dakwah, maka guru-guru ini harus dibekali ilmu, gitu kan? Gak boleh husnudzon saja, ya, tapi harus dibekali ilmu. Ngajarkan anaknya, pasangannya, dakwah bukan? Dakwah juga, ya. Dakwah juga. Pasangannya yang belum paham tentang tata cara sholat yang baik atau doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu, ini diajarkan, ini juga termasuk bagian dari dakwah, ya. Jadi medan dakwah itu sangat banyak sekali, ya. Jadi ada satu kitab kalau nggak salah, Kunu Muslim Da'iyah, apa gitu ya. Jadi setiap muslim itu adalah seorang dai, akan tapi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Taib barakallahu fiik, ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, yang bisa kita amalkan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mendakwahkan ilmu ini sehingga kita mendapatkan pahala jariyah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.